Ikan badut ataupun ikan biru atau clownfish merupakan jenis ikan yang nyatanya mempunyai banyak keunikan. Salah satu keunikan dari ikan ini adalah seluruh ikan yang lahir berjenis kelamin jantan. Tidak hanya itu, masih terdapat sebagian keunikan lain dari ikan ini. Ikan badut banyak diketahui sebab mempunyai warna terang. Istilah badut pada ikan ini didapat dari warna terang yang mirip semacam kostum seorang badut. Hewan menawan ini hidup dengan memakan plankton dan alga buat bertahan hidup. Dimensi hewan ini berkisar 14-16 cm. Karena berdimensi tidak sangat besar, ikan badut kerap dijadikan hewan peliharaan. Tidak hanya berdimensi kecil, serta mempunyai warna menawan. Berikut sebagian kenyataan menarik tentang ikan badut ini. Meskipun ikan badut pada umumnya dikenali dengan warna cerah dan garis putih pada tubuhnya, namun ciri ini tidak berlaku untuk ikan badut sigum orange. Spesies ini hanya memiliki satu garis yang terbentang dari kepala hingga ke tulang belakangnya. Selain warna orange dan putih yang sering terlihat, ikan badut juga ditemukan memiliki warna lain seperti kuning, merah, merah marun, dan hitam. Ikan badut menyukai perairan tropis di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Mereka terutama ditemukan di wilayah Laut Merah, Great Barrier Reef, di timur Laut Australia, Jepang, dan kawasan Indo-Malaysia. Terdapat 28 spesies ikan badut yang umumnya hidup di dasar laut di antara terumbu karang. Mereka adalah salah satu dari sangat sedikit ikan yang bisa hidup berdampingan dengan anemon. Anggota genus Amphiprion memiliki hubungan simbiosis yang erat dengan anemon laut, terutama dengan spesies Heteractis magnifica, Stichodactyla mertensi, Stichodactyla giganti. Namun, ada anemon lain yang menawarkan habitat mikro bagi ikan laut ini. Ini termasuk Cryptodendrum adaivsivum, Entacmaya quadricolor, Macrodactyla dorensis, Heteractis aurora, Heteractis crispa, Heteractis malu, dan Stichodactyla hadoni. Ikan badut menggunakan anemon untuk berlindung dan melindungi diri dari berbagai ancaman yang menimpa mereka. Hewan ini tidak dicirikan sebagai perenang yang ahli, sehingga ketika berada di perairan terbuka, mereka menjadi mangsa yang mudah bagi predator, diantaranya adalah belut. Tentakel anemon mengandung banyak sel penyengat dan nematoksid yang digunakan hewan untuk melumpuhkan mangsanya. Beginilah cara ikan badut yang ditemukan di dalam anemon menghindari penangkapan. Selain itu, anemon juga menawarkan perlindungan sarang. Sebagai imbalannya, clownfish membersihkan parasit yang ditemukan di tubuh anemon dan mencegah butterfly fish melahap tentakelnya. Di sisi lain, warnanya yang cerah dapat menarik ikan lain yang lebih kecil ke anemon, yang kemudian akan ditangkapnya untuk dimakan. Nitrogen yang dikeluarkan oleh ikan badut meningkatkan jumlah alga yang dimasukkan ke dalam tubuh inangnya, yang berkontribusi pada regenerasi jaringan dan pertumbuhannya. Demikian juga dengan aktivitas Amphiprion menyebabkan peredaran air yang ada di sekitar anemon lebih besar. Aerasi tentakel menawarkan manfaat bagi inang dan pada saat yang sama mengoksidasi air. Seluruh ikan badut ini hendak terlahir selaku jantan. Walaupun begitu, ikan badut senantiasa dapat tumbuh biak loh. Untuk dapat berkembang biak, ikan badut yang berkelompok harus dipisah menjadi dua bagian. Apabila pada kelompok tersebut terdapat 5 ekor ikan badut, sekitar 2 ikan akan jadi penjantan serta betina yang bertugas tumbuh biak. Ikan berukuran besar akan berfungsi sebagai betina dan ikan lainnya akan berfungsi sebagai jantan. Ketika ikan betina mati, maka pejantan akan berubah menjadi betina.
badut mempunyai keahlian buat mengganti jenis kelamin mereka jadi betina. Hal itu dicoba pada sekelompok ikan badut yang hanya memerlukan betina buat bereproduksi. Setelah itu, salah satu ikan badut makan lebih banyak serta jadi yang terbesar ukurannya di antara kawanannya. Dalam suatu kelompok, cuma satu ikan badut yang akan berganti jadi betina. Setelah menggendut, mereka akan secara naluriah berubah jenis kelamin. Ikan badut betina akan memilah ikan jantan yang terbesar dan baginya bertubuh sangat perkasa. Ikan badut betina setelah itu akan menghasilkan ribuan telur bergantung pada jenis spesies serta ukurannya. Telur-telur itu umumnya ditaruh pada sela-sela bebatuan. Sehabis itu, barulah ikan jantan membuahi ribuan telur tersebut. Terdapat alasan kenapa ikan badut menciptakan telur dalam jumlah sangat banyak. Tidak hanya beresiko dimakan predator, bapak dari telur-telur itu sendiri juga dapat memakannya. Ikan badut jantan dapat memakan telur-telur tersebut apabila tertekan, kekurangan makanan, ataupun keadaan telurnya memanglah tidak sempurna. Ikan jantan lebih bisa melindungi telur-telur ini dibandingkan betina. Usai telur menetas, tugas orang tua sudah berakhir. Bayi-bayi ikan badut ini akan terbawa arus untuk melanjutkan kehidupannya. Ikan badut adalah hewan omnivora generalis yang makanannya terdiri dari 34% tumbuhan dan 44% invertebrata bentik. Jadi, makanan mereka terdiri dari alga, cacing, isopoda, zooplankton, copepoda, dan krustasea kecil. Selain itu, ia dapat memakan tentakel anemon yang mati dan mangsa apapun yang tidak tertelan olehnya. Juga, spesies dari genus Amphiprion mengkonsumsi parasit yang menghuninya. Hal ini menyebabkan mereka perlu mengurangi energi yang akan mereka investasikan dalam berenang jarak jauh untuk mencari makanan. Karena itu, mereka tetap dekat di mana persaingan antar spesies jauh lebih besar. Juga, tidak aman bagi anak-anak muda untuk menjauh dari keamanan berada di sekitar anemon. Adapun ikan yang lebih besar, mereka menempuh jarak yang lebih jauh untuk mencari makanan. Tetapi, umumnya mereka tidak pergi lebih dari beberapa meter dari tempat mereka dikelompokkan. Namun, mereka juga bisa memilih untuk tetap di tempat dan menunggu mangsa mendekati anemon. Masa sih? Kamu mungkin bertanya-tanya, ikan kok nggak jago berenang? Tentu maksudnya bukan ikan badut nggak bisa berenang. Tapi, seandainya mereka berlomba dengan ikan lain, pasti ikan badut nggak akan jadi pemenang. Ikan badut lebih suka berada di dalam rumah mereka, si anemon laut. Mereka bisa berenang cepat untuk menghindari predator, tapi hanya sebentar dan untuk jarak pendek. Karena itulah, ikan badut lebih mengandalkan perlindungan dari anemon laut, bukan pada skill berenang mereka. Ini hampir sama dengan ikan pada umumnya. Mereka hidup dengan kelompok kecil. Dalam kelompok tersebut terdapat dua dengan tubuh yang paling besar dan bertugas sebagai pemimpin. Tujuan mereka hidup berkelompok adalah untuk melindungi dari predator. Dengan berkelompok, paling tidak predator kemungkinan akan terkecoh dan lebih sulit untuk mendapatkan ikan badut ini. Seperti kebanyakan spesies hewan, bagi ikan badut, menjaga dan merawat anak bukanlah tugas ibu, melainkan tugas ayah. Si pejantan utama nggak hanya sekadar membuahi, tapi ia bahkan mempersiapkan tempat bagi si betina supaya bisa bertelur dengan aman. Setelah itu, si ayah akan menjaga telur-telurnya dan membersihkan sarang dari kotoran. Nah, jadi ternyata cerita film Finding Nemo ada benarnya juga ya. Karena ikan badut memang benar-benar adalah ayah yang baik. Kesuksesan film Finding Nemo membuat ikan badut menjadi salah satu ikan yang paling banyak dicari untuk dijadikan ikan hias. Kamu mungkin juga pernah atau berniat memelihara ikan badut di akuarium.
Tapi sebelum itu, ketahuilah bahwa memelihara ikan badut bisa merugikan bagi mereka loh. Di laut, ikan badut bisa hidup sampai 10 tahun. Sedangkan jika dipelihara, harapan hidup mereka hanya 2-5 tahun. Jadi, kamu benar-benar yakin mau memelihara mereka? Jangan hanya memikirkan kesenanganmu saja ya. Tingkat CO2 saat ini menyebabkan terumbu karang semakin berkurang. Alasan mengapa mereka bisa menghilang. Jika tingkat CO2 meningkat, ekosistem ini akan mengalami penurunan yang hebat, antara lain karena pengasaman lautan. Ikan badut bergantung pada anemon laut yang sering ditemukan di terumbu karang. Karena itu, populasi ikan ini bisa sangat terpengaruh jika terumbu karang menurun. Pada tahun 1998, pemutihan karang global terjadi, yang menyebabkan kepunahan total berbagai spesies anemon laut yang ada di Pulau Sesoko di Jepang. Hal ini menyebabkan berkurangnya populasi Megaptera novaeanglea yang menghuni wilayah ini. Spesialis telah menunjukkan bahwa peningkatan tingkat keasaman laut mempengaruhi kemampuan ikan badut untuk mengidentifikasi sinyal kimia yang diperlukan untuk menemukan dan menavigasi menuju anemon tempat ia hidup. Situasi ini sangat serius pada anak muda, karena tidak dapat menemukan inang mereka terkena predator. Selain itu, dapat mempengaruhi reproduksi mereka, karena menghalangi kesempatan mereka untuk kawin. Meskipun pada ikan dewasa, hilangnya sinyal kimia mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Hal itu dapat membingungkan mereka dan menyebabkan mereka kehilangan rute pulang saat mereka menjelajah di luar anemon untuk mencari makanan. Ikan bersifat ektotermik, sehingga perilaku reproduksi Megaptera novaeanglea dipengaruhi oleh pemanasan lautan. Ikan ini berkembang biak dalam kisaran suhu yang kecil. Peningkatan faktor ini dapat menyebabkan antara lain adalah telur menjadi mati. Karena itu, anggota genus Amphiprion dapat bermigrasi ke perairan yang lebih dingin. Namun, larva hanya dapat melakukan perjalanan jarak pendek, sehingga penyebarannya ke perairan lain akan terbatas. Salah satu ciri utama ikan badut adalah perilaku teritorialnya, sehingga terkadang bisa menjadi agresif. Dalam kaitannya dengan struktur sosialnya, terdapat hierarki. Wanita paling agresif dan terbesar berada di level tertinggi. Unit sosial dasar terdiri dari betina, yang terbesar jantan reproduktif, dan clownfish non-reproduksi lainnya yang organ seksualnya belum berkembang. Jika betina meninggal, anggota kelompok terbesar kedua akan menjadi betina dan anggota terbesar dari kelompok non-reproduksi akan mengembangkan organ jantan. Dengan cara ini, ia akan menempati posisi laki-laki reproduktif kelompok. Ikan muda pada umumnya kesulitan menemukan anemon laut untuk ditinggali. Hal ini terjadi karena dalam setiap anemon juga terdapat hierarki. Jadi, ketika seorang anak muda baru masuk, mereka berada di bawah tangga sosial. Kemungkinan besar ini menyebabkan mereka menjadi korban ikan badut lainnya yang dapat menyebabkannya keluar dari anemon itu. Demikianlah penjelasan mengenai fakta ikan badut yang bisa menambah wawasan Anda. Ikan yang unik dan cantik satu ini memang begitu memukau untuk dipelihara. Namun akan lebih baik jika tidak memeliharanya agar populasi mereka tetap banyak di alam. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya.